Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, apa yang mewakili dari kelompok 5 akan membahas mengenai kebudayaan dan masyarakat. Haluan, masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, terkadang masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya, terkadang kebudayaan atau masyarakat sebagai wadah kebudayaan. Pengertian kebudayaan adalah semua apa yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya. Kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa pikiran dan alam kehidupan. Wujud kebudayaan sebagai suatu ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma peraturan tersebut wujud ideal dan sifatnya abstrak. Yang kedua, kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan yang berpola dari manusia dan masyarakat. Yang ketiga itu kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia bersifat konkret, nyata, pabrik, komputer, kapal, candi kain batik, kain baju, dan lain-lain. Sedangkan menurut Kojarningrat, wujud kebudayaan dibagi berdasarkan yang pertama itu lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan lapisan keempat. Lapisan pertama merupakan lapisan paling luas yang berwujud budaya material seperti bangunan-bangunan, alat teknologi, atau sifatnya semua wujud yang dapat diindahkan. Nah, kemudian lapisan kedua itu berupa tingkah laku seperti menari, berbicara, dan lain sebagainya. Kebudayaan dalam wujud seperti ini masih bersifat konkret. Semua gerak-gerik yang dilakukan dari saat ke saat, dari hari ke hari, dari masa ke masa merupakan pola-pola tingkah laku yang dilakukan berdasarkan sistem. Karena itu pola tingkat laku manusia disebut sistem sosial. Nah, yang ketiga itu lapisan ketiga, kebudayaan dalam konteks ini bersifat abstrak dan hanya dapat diketahui, disertai dipahami setelah dipelajari setelah mendalam. Karena kebudayaan tersebut berupa sistem gagasan yang ada dalam pikiran setiap individu. Lapisan keempat adalah nilai-nilai budaya, semua produk material, tingkah laku dan gagasan yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan nilai-nilai. Nah, kemudian kita masuki unsur-unsur kebudayaan. Menurut antropolog Woodcock, ada unsur umum dalam kebudayaan ini. Yang pertama itu teknologi, yang kedua itu organisasi, yang ketiga itu sistem pengetahuan, yang keempat bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam ekonomi, yang ketujuh religi. Sedangkan menurut Melville Herkovich ada 4 unsur kebudayaan itu. Yang pertama itu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik. Nah, kemudian menurut John J. Magnus, suatu bentuk dapat dikatakan kebudayaan apabila mengandung unsur simbol, bahasa, nilai, dan norma. Kemudian kita masuki fungsi kebudayaan. Yang pertama itu mengatasi tekanan hidup, kedua sarana perkembangan diri, ketiga pedoman pemenuhan kebutuhan hidup. Sebelum manusia tergantung pada alam, namun kemudian manusia melihat bahwa mereka harus mengelola alam itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi tidak hanya itu, kebudayaan dapat juga sebagai wahana untuk media komunikasi dengan anggota masyarakat yang lain. Bahasa dan norma misalnya memungkinkan manusia dapat bersosialisasi dengan anggota masyarakat yang lain. Keanekaragaman budaya. Menurut Kojarningrat, keanekaragaman budaya dapat dilihat dari beberapa aspek seperti suku bangsa dan mata pencaharian. Hubungan manusia dengan kebudayaan. Pertama, menurut Rasudis Superla 1998,
Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi 3 golongan, yakni kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan adat. Kebutuhan biologis meliputi kebutuhan makan minum, buang air besar kecil, istirahat, tidur, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan sosial menyangkut kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, kontrol sosial, dan lain sebagainya. Kebutuhan adat adalah kebutuhan mengintegrasikan kebutuhan biologis dan sosial yang menopang hakikat manusia sebagai subjek yang berpikir, berperasaan, dan bermoral. Kebutuhan adat mencakup kebutuhan untuk membedakan yang benar dari yang salah, adil dan tidak adil, ungkapan-ungkapan estetika, etika dan moral, reaksi dan hiburan, rasa aman, tentang dan keteraturan, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kebudayaan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan barang-barang material seperti teknologi maupun non-material seperti ide maupun gagasan, norma dan kepercayaan tertentu yang hidup dalam masyarakat. Demikian sesi dari kelompok kelima yang saya mewakilinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.